Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tabungo. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan NIM 25044111552, kelas 2K, Prodi Informatika dari Fakultas Teknik Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan penerapan sistem basis data. Langsung saja, yang pertama itu tentang pengertian dasar. Nah, sebelum kita melangkah ke penjelasan berikutnya atau poin-poin tentang apa itu konsep dasar tentang sistem basis data, terlebih dahulu kita mengenali apa itu data, informasi, basis data, dan sistem basis data. Tentunya data, sistem basis data, atau basis data itu memiliki sedikit atau memiliki perbedaan. Yang pertama, data. Data itu segala catatan, fakta, atau keterangan yang masih bersifat mentah dan belum memiliki makna khusus. Sedangkan informasi itu hasil pengelolaan data yang tadinya masih mentah, sekarang sudah memiliki arti, manfaat, dan dapat diuji dasar pengambilan keputusan. Nah, tadi itu masih data mentah, belum bisa diambil keputusan karena datanya masih mentah. Setelah itu hasil dari data mentah itu dikelola menjadi informasi. Nah, di situ barulah boleh kita mengambil keputusan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, basis data. Basis data itu kumpulan data yang saling berkaitan, disimpan secara teratur, terpadu, dan mudah diakses serta mudah juga dikelola. Nah, apa itu sistem basis data? Sistem basis data itu keterpaduan antara data, perangkat keras, perangkat lunak, pengguna, dan aturan pengelolaan untuk mengatur data secara efektif dan aman. Nah, apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak, pengguna, dan pengelolaannya? Selain kita bahas di slide berikutnya. Nah, data itu bahan utama yang dikelola dan disimpan. Nah, perangkat fisik itu alat penunjang seperti komputer dan alat-alat penyimpanan lainnya. Nah, kalau di komputer, perangkat keras itu seperti alat fisik yang dapat kita sentuh secara langsung dan bisa dilihat secara langsung. Nah, perangkat lunak itu program pengelola dan penghubung antar pengguna dengan data. Nah, perangkat lunak ini kebalikan dari perangkat keras. Kalau yang tadi perangkat keras itu boleh disentuh secara langsung. Nah, kalau perangkat lunak ini tidak bisa disentuh secara langsung tetapi dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh secara fisik. Nah, contohnya seperti file-file yang ada di dalam komputer atau sekumpulan perintah yang ada di dalam komputer atau data-data yang ada di dalam komputer atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer itu disebut juga dengan perangkat lunak. Nah, keempat ada pengguna. Pengguna adalah pihak yang mengelola atau memanfaatkan data sesuai aksesnya. Yang kelima, aturan pengelolaan, ketentuan untuk menjaga keamanan, kebenaran, dan keteraturan data. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Tentu semua itu memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan utamanya menghindari penumpukan data yang sama atau yang berulang. Misalnya kayak satu data ini ada 6. Nah, itu disebut data yang sama atau berulang-ulang. Jadi datanya tertumpuk, data yang sebenarnya cuma satu tapi menjadi banyak. Nah, itu kan menumpuk. Yang kedua, menjaga kesesuaian dan kebenaran isi data. Yang kelima, memudahkan penyimpanan, pencarian, perubahan, serta penghapusan data.
Jadi pengguna itu mudah untuk mencari data apa yang akan dicari. Jika ingin merubah data tersebut, pengguna dapat merubah serta dapat menghapus data. Yang berikut menjamin keamanan dan membatasi akses hanya bagi pihak yang berwenang. Nah, apa fungsinya? Fungsinya tempat penyimpanan data yang teratur, alat pengelolaan data menjadi informasi yang berguna, dan sarana pengendalian serta sumber acuan data yang sah dan terpercaya. Berikut jenis-jenis sistem basis data. Berdasarkan isi data, berbasis teks, menyimpan tulisan dan dokumen. Berbasis gambar dan suara itu seperti menampung data visual dan audio. Berbasis angka itu berisi data hitungan atau statistik. Berdasarkan pengguna, perorangan itu digunakan untuk keperluan pribadi, atau digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan diri sendiri. Yang berikut itu kelompok, dipakai secara bersama oleh sekelompok orang tertentu. Nah, selanjutnya ada organisasi. Organisasi tentunya lebih besar dari kelompok, digunakan di lingkungan lembaga atau instansi yang lebih luas lagi atau lebih banyak lagi dari kelompok. Terpusat, seluruh data disimpan di satu tempat utama dan tersebar. Data disimpan di beberapa lokasi yang saling terhubung. Selanjutnya, model sistem basis data. Ada yang disebut dengan model hierarki. Model hierarki ini susunan seperti pohon bercabang, hubungan satu arah, satu induk, memiliki banyak cabang, satu cabang hanya punya satu induk. Yang kedua, model jaringan. Susunan lebih bebas dan lebih luas tentunya. Satu bagian data dapat memiliki banyak keterkaitan serta menjadi induk bagi data lain. Yang ketiga, model hubungan. Disusun dalam bentuk tabel yang saling terhubung, sederhana, mudah dipahami, dan paling banyak digunakan saat ini. Model berorientasi objek, memandang setiap data sebagai seluruh kesatuan utuh dan mampu menampung berbagai jenis data sekaligus. Selanjutnya, tahapan perancangan. Nah, yang pertama itu ada perancangan konseptual. Ini menyusun gambaran umum sistem, menjelaskan jenis dan keterkaitan data, belum terikat pada alat atau perangkat-perangkat tertentu. Yang kedua, perancangan logis. Ini merubah rancangan umum menjadi bentuk yang sesuai dengan model basis data yang dipilih, mengatur pembagian dan jenis data. Perancangan fisik, menentukan cara penyimpanan lokasi serta pengaturan teknis agar sistem siap diterapkan dan digunakan. Nah, teknik penyusunannya yang pertama itu pemodelan hubungan entitas, menggambarkan hubungan antar data agar mudah dipahami. Jadi data ini dengan data ini kira-kira apa hubungannya, jadi mudah dipahami. Yang berikut itu normalisasi data, mengatur struktur data agar sederhana, teratur, dan terhindar dari kelemahan penyimpanan. Nah, ini adalah penerapan di berbagai bidang, seperti contohnya di bidang pendidikan, mengelola data siswa, tenaga pendidikan, nilai ujian, jadwal, serta urusan administrasi sekolah maupun perguruan tinggi. Di bidang perbankan dan keuangan itu mencatat data nasabah, informasi rekening, serta segala jenis-jenis transaksi agar aman, cepat, dan akurat. Di bidang perdagangan dan usaha,
itu mengelola stok barang, data pembelian. Mohon maaf di sini pemasok. Ini tuh mohon maaf di sini tuh pemasukan ya, bukan pemasok. Serta riwayat jual beli guna menunjang kelancaran kegiatan usaha. Nah, di bidang kesehatan menyimpan riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan dan data tenaga medis serta persediaan obat dan alat kesehatan. Nah, ini semua itu untuk memudahkan segala bidang-bidang untuk mengakses atau mencari data-data yang ingin dicari dan menjaga keamanan data. Misalnya di bidang kesehatan itu menjaga keamanan data pasien dan memudahkan juga bagi pekerja-pekerja untuk mencari data-data yang berkaitan tersebut. Nah, pengelolaan dan keamanan. Yang pertama itu pemeliharaan, melakukan pemeriksaan berkala, perbaikan kesalahan serta pembaharuan data agar tetap mutakhir dan berjalan lancar. Keamanan, membatasi hak akses pengguna, membuat salinan cadangan data serta melindungi sistem dari gangguan dan pihak yang tidak berkepentingan atau dari pihak-pihak yang tidak sah, dari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data tersebut. Nah, tentu itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hemat ruangan penyimpanan, terhindar dari data ganda, pengelolaan cepat, mudah dan teratur, keamanan dan kebenaran data lebih terjamin, dapat digunakan bersama oleh banyak pihak. Nah, kekurangannya biaya pembuatan dan pengadaan perangkat cukup tinggi, memerlukan keahlian khusus untuk mengelolanya. Pembuatan sistem membutuhkan waktu dan perancangan yang matang. Jika terjadi gangguan, seluruh kegiatan yang bergantung padanya akan terhambat. Nah, kesimpulannya, sistem basis data adalah susunan pengelolaan data yang terpadu, tersusun rapi, dan dikelola menggunakan aturan serta sarana tertentu agar data tersimpan dengan aman, mudah dicari, serta dapat dimanfaatkan menjadi informasi yang berguna. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pengelolaan, menghindari kesalahan, dan menjaga keutuhan data sehingga bisa dipakai oleh banyak pihak guna mendukung kelancaran kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Sekian hasil penjelasan tentang konsep-konsep dasar sistem basis data dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.